Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Pada hari ini kita akan belajar modul 3, yaitu pengambilan keputusan manajemen dan informasi yang dibutuhkan. Ya. Jadi, modul ini kita akan membahas pengambilan keputusan manajemen. Kita ketahui bahwa manajemen itu punya berbagai tingkatan, ya. Ada manajemen level bawah, ada manajemen level menengah, dan ada manajemen level atas, ya. Nah, jadi sesudah membaca modul ini, kalian diharapkan bisa mengerti, bisa mengerti dan menjelaskan. Ini kenapa kepotong ya? Itu konversi nggak benar. Menjelaskan pelaku-pelaku atau aktor berkaitan yang dalam sistem informasi manajemen, mulai dari top, middle, sampai manajemen dan seterusnya. Kalian bisa baca di modul yang ini ya. Jadi setelah belajar, kalian diharapkan bisa mengerti ini semua. Oke, saya mulai. Jadi pertama kali kita akan kegiatan belajar pertama kita akan mempelajari pengambilan keputusan manajemen. Nah, pertama, tipe-tipe kegiatan manajemen. Jadi kegiatan manajemen itu dibagi berdasarkan tingkatannya. Kita punya manajemen tingkat bawah, kita punya manajemen tingkat atas, menengah, dan kita punya manajemen tingkat atas, ya. Nah, manajemen tingkat atas ini berhubungan dengan perencanaan yang bersifat strategik atau strategic planning. Kenapa? Karena manajemen tingkat atas berhubungan dengan arah dari perusahaan mau dibawa ke mana. Ya. Jadi manajemen tingkat atas itu contohnya siapa aja atau apa aja. Ya. Ya, saya tanya, manajemen tingkat atas itu siapa aja? Halo? Bisa dengar tidak? Mas Sodikin? Jadi manajemen tingkat atas itu siapa aja? Apa yang disebut manajemen tingkat atas? Siapa yang disebut manajemen tingkat atas? Enggak, siapa yang disebut? Manajemen tingkat atas itu siapa aja? Siapa aja manajemen tingkat atas? Ya, sedikit manajemen tingkat atas siapa aja? Roheni, Mbak Siti Rahayu, Sri Untari. Yang disebut manajemen tingkat atas itu siapa? Ya, yang disebut manajemen tingkat atas, jabatan apa saja sih yang disebut manajemen tingkat atas? Manajernya. Oh, gitu ya. Kalau kalau manajer tingkat menengah, manajemen tingkat menengah itu siapa aja biasanya? Kalau di perusahaan.
Kalau manajemen tingkat bawah, yang lain? Nggak tahu. Oke ya, saya unmute dulu ya. Saya mute dulu. Oke. Jadi di sini tuh biasanya direktur ya. Tingkat atas kan direktur ya, bosnya manajer ya. Biasanya ya. Tingkat manajemen tingkat bawah ini biasanya manajer. Ya. Di sini biasanya supervisor. Ya. Tingkat bahasa dasar itu biasa supervisor levelnya ya. Ini manajer ini ada mulai dari general manager, ada mulai dari manajer, ada asisten manajer, ini semua di level menengah. Ya. Jadi manajer tingkat atas itu dia merencanakan arahnya perusahaan. Jadi dia karena itu dia berurusan dengan perencanaan strategik. Kemudian untuk yang tingkat menengah, dia merupakan melakukan kontrol, ya, dari kegiatan di perusahaan. Kemudian yang terakhir tingkat bawah itu dia mengendalikan operasi dari perusahaan. Oke. Ya, ini tingkatannya manajemen tingkat atas, direktur, ini manajer, ini supervisor. Ya. Oke, sekarang berikutnya perencanaan strategik itu apa? Ya. Jadi kalau perencanaan tugas dari si direktur ini biasanya dia melakukan evaluasi lingkungan luar organisasi, karena lingkungan luar dapat mengakibatkan perubahan terhadap perusahaan. Jadi perubahan kesempatan pasar misalnya, perubahan teknologi, tekanan politik dan lain sebagainya. Nah, si manajemen tingkat atas ini seperti direkturnya ini, dia akan mengambil keputusan bagaimana perusahaan ini bisa bertahan ya. Jadi dia atau mengambil peluang ya. Jadi misalnya oleh karena itu dia misalnya salah satu contoh misalnya satu perusahaan di perusahaan handphone ya. Kalau Sodikin kamu kerja di perusahaan apa? Elektro apa itu? Bagian apa? Orang tua ya. Orang tua. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih. Nah, ya. Salah satu contoh misalnya sepeda motor. Dulu zamannya belum ada sepeda motor matic ya. Cuma ada semi otomatis itu atau bebek. Kemudian satu perusahaan mengeluarkan produk matic. Nah, ya kan? Berarti kan menggunakan pasar baru kan? Nah, si manajemen tingkat atas langsung bilang bahwa oh, ini pesaing baru, pasar saya bisa hilang. Kita harus mengeluarkan produk baru untuk bisa bersaing gitu. Akhirnya semua punya produk matic. Nah, jadi dia mengevaluasi ya. Kemudian penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Ya. Biasanya dia tujuannya jangka panjang, misalnya waktu 5 tahun, ya. Atau minimal setahun. Ya.
Jadi contohnya misalnya, wah dalam waktu 5 tahun dia menjadi penjual yang terbesar dalam industri di Indonesia misalnya, atau di Taiwan dengan menguasai 60% pasar gitu. Biasanya be the best, be apa, ada lagi, oh saya tidak mau menjadi terbesar, tapi be the most profitable, yang paling banyak dapat untung. Jualannya kurang dikit gak apa-apa, yang penting untungnya banyak, ada yang mau begitu ya. Gak apa-apa saya nomor 2, nomor 3 gak apa-apa, tapi untungnya paling gede, gitu kan. Gitu, ada. Ya, karena bukan berarti yang jualannya paling banyak itu dia akan selalu paling untung. Kalau dia untungnya tipis, dia mungkin jualannya banyak, tapi secara total tidak banyak. Berikutnya menentukan strategi, ya. Jadi manajemen tingkat atas ini dia istilahnya seperti panglima perang lah kalau di peperangan ya. Ya. Jadi dia bagaimana mengatur, mengelola sumber daya dia untuk bisa unggul dari pesaingnya. Jadi contohnya misalnya dia melakukan inovasi, ya, berstrategi dengan melakukan inovasi, berstrategi supaya menjadi low cost, menjadi pemimpin pasar dengan harga yang pemimpin dengan yang produksi dengan berbiaya murah dan sebagainya ya. Nah, strategi-strategi ini kemudian diimplementasikan oleh manajemen tingkat menengah dan tingkat bawah. Sampai sini paham ya? Paham ya sampai sini ya? Halo, paham tidak? Mas Sodikin, paham? Mbak Sri, Mbak Heni? Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah pengendalian manajemen. Manajemen kontrol adalah sistem yang meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Ya. Jadi kalau manajemen kontrol itu dia dari strategi, ya. Ini strategi dari bos besar biasanya ya. Kemudian turun ke level menengah. Nah, di sini kita mulai mengimplementasikan. Nah, di sini levelnya itu adalah level taktis, ya. Jadi masing-masing manajemen bagian ini bertanggung jawab atau mengendalikan pusat-pusat sumber daya di dalam organisasi dengan efisien dan efektif, ya. Jadi dia berusaha untuk mengendalikan penyimpangan-penyimpangan, ya. Biasanya punya sasaran-sasaran tertentu di tiap-tiap bagian, ya. Nah, untuk mengendalikan manajemen, maka ada proses-proses yang terdiri dari tahapan pembuatan anggaran, pembuatan kerja, penyusunan anggaran, melaksanakan dan pengukuran. Ukuran ini disebut KPI, ya, KPI, Key Performance Indicator, dan pelaporan dan analisis, ya. Intinya kira-kira target penjualan misalnya 20.000, 1 juta apa ya, mungkin 21 juta. Di sini nggak mungkin ya. Mungkin 20.000 sepeda elektrik gitu ya per bulan. Gimana cara mencapai itu? Nah, bagian tertentu membuat bagian marketing, dia membuat anggaran kerja, tahap-tahap pembuatan kerjanya gimana, bagaimana, apakah dia melakukan marketing above the line atau below the line, ya. Misalnya bikin promosi atau bekerja sama dengan jaringan atau dia bekerja sama dengan, nggak tahu di sini boleh nggak dengan rumah sakit ya. Pokoknya intinya seperti itu. Kemudian dia lihat, laksanakan. Misalnya dalam waktu 3 bulan, ya, 3 bulan pertama misalnya dia cuma kejual cuma 1.000, berarti kan wah, kalau 20.000 biasanya targetnya, berarti kalau 20.000 per tahun, ya, itu per bulan kira-kira per 3 bulan harusnya berapa? 1 tahun 12 bulan, per 3 bulan harusnya berapa? Halo?
Halo. Halo. Yang lain gimana, Pak Sodikin? Mbak Sri Untari? Mbak Siti Rahayu nggak bisa mendengar suara saya? Halo? Mas Sodikin di mana, Mas Sodikin? Halo? Bisa dengar nggak? Mbak ini bisa dengar nggak? Halo? Bisa dengar nggak? Halo, halo? Halo? Tes, 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 tes.